Selamat petang para legioner. Selamat jumpa di gelombang yang sama. Di setiap paroki, di setiap masyarakat biasa ada sebutan sesepuh. Sebenarnya di kitab suci itu juga ada, tapi bukan sesepuh, melainkan penatua. Kalau di kitab suci, seorang disebut penatua itu karena memang punya keunggulan, punya kelebihan dibanding pada umumnya. Saya kira kalau bertolak dari sini, maka sebenarnya yang disebut sesepuh dalam gereja itu juga seperti penatua di dalam kitab suci, yang berarti punya kelebihan, punya keunggulan. Dan ini sebenarnya menjadi tantangan bagi siapapun, supaya di samping dia sepuh, dia juga sesepuh, tapi dalam arti punya keunggulan, punya kelebihan. Tapi kelebihannya itu bukan hipertensi atau kolesterol atau asam urat. Tapi dalam hal sikap terhadap Yesus. Kita ini kan orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan di dalam bacaan tadi, ketika Petrus, Yakobus, Yohanes diajak oleh Yesus ke gunung, nah di sana ada suara dari surga yang berbunyi, dan itu menunjuk pada Yesus. Inilah putra kesayanganku, padanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka tantangan bagi orang-orang yang sepuh adalah bagaimana menjadi sesepuh, tetapi sesepuh menurut kitab suci. Sesepuh dalam arti yang memang punya kelebihan, punya keunggulan dalam hal mendengarkan Yesus. Kalau sesepuh yang ada itu kualitasnya seperti ini, maka ini sangat menolong bagi generasi yang lebih muda. Supaya kita ini semakin dimudahkan untuk mendengarkan Yesus adalah membaca dan merenungkan kitab suci. Kitab suci itu termasuk makanan pokok. Yesus bukan saya, juga bukan Karol, yang berkata manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus yang berkata. Nah, mudah-mudahan bacaan tadi, tetapi juga sebutan sesepuh di dalam masyarakat maupun dalam gereja, itu juga menyemangati kita. Di presidium ini kan rata-rata itu sudah sepuh. Kalau orang sudah sepuh itu punya waktu yang cukup, asal kita nggak senang dolan. Kita punya waktu yang cukup untuk lebih dekat lagi dengan sabda Tuhan. Gereja itu butuh orang-orang, butuh figur-figur yang memang dekat dengan sabda Tuhan. Kalau orang itu dekat dengan sabda Tuhan, meskipun dia nggak banyak beraktivitas, tetapi sekali beraktivitas dampaknya bisa besar. Tapi kalau kita nggak dekat dengan sabda Tuhan, meskipun aktivitasnya banyak, pelayanannya banyak, tapi ya mungkin hanya sibuk saja, tetapi dampaknya kurang. Maka ya kita berusaha yuk, sebagai sesepuh, sebagai orang yang memang punya kelebihan, punya keunggulan, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Nah, nanti kitab suci yang di rumah dilihat. Makin hari makin terasa. Makin hari makin terasa bahwa situasi sekarang dimanapun butuh orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang punya kepekaan lebih dalam hal mendengarkan Yesus. Nah, kalau sesepuh itu punya kualitas yang seperti ini, laku. Mudah-mudahan kita bisa menyumbang pada gereja berupa sesepuh yang seperti ada di kitab suci. Biarlah yang banyak aktif itu yang muda, kita aktifnya adalah membaca, merenungkan pesan Yesus. Karena itu tadi, inilah putra kesayanganku, padanya aku berkenan, dengarkanlah dia.
Tuhan berkati. Amin ya Allah.